Hai geng, selamat datang di V Channel. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik aja ya. Kali ini aku akan membahas alur film zombie dari Korea yang berjudul I Live. Seperti kebanyakan film zombie lainnya, film ini berfokus pada dua remaja yakni Junwoo dan Yobin dalam bertahan hidup dan berjuang menyelamatkan diri dari orang-orang yang telah terinfeksi virus di sebuah gedung apartemen. Oke, kalau gitu langsung aja aku akan jelasin ke kalian gimana alur filmnya. Check this out. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan sang tokoh utama yaitu Junwoo. Dia adalah seorang gamers yang pada hari dimana wabah virus itu mulai menyebar, dirinya sedang berada di rumah sendirian. Junwoo yang baru aja bangun dari tidurnya dan menyalakan TV, dikejutkan oleh suara teriakan dari luar sana. Karena penasaran, Junwoo membuka pintu balkon dan mendapati kekacauan di luar sana. Orang-orang saling berteriak dan berlarian untuk menghindari gigitan dari beberapa orang yang sudah terinfeksi virus zombie. Suara ledakan dari arah samping bawah apartemennya membuat Junwoo kaget dan langsung jongkok. Di saat itu, dia melihat seorang remaja perempuan lagi meluk ibunya, tapi gak lama setelah itu, si anak menggigit ibunya dengan brutal. Junwoo jelas terkejut melihat hal itu, dan gak lama Junwoo mendengar suara gedoran berulang kali di pintu apartemennya. Saat Junwoo mengintip di balik lubang kecil, dia sama sekali gak lihat siapapun di luar sana. Makanya dia beraniin buat buka pintu dong. Tapi gak lama setelah pintu itu terbuka, seorang pria tiba-tiba menerobos masuk ke dalam. Junwoo mati-matian mengusirnya. Dia juga nodongin pisau ke pria tadi ketika mencurigai si pria itu mendapat gigitan di tangannya. Dan benar aja, gak lama mata si pria itu memerah sekaligus mengeluarkan darah, tanda jika si pria tersebut sebentar lagi akan berubah menjadi zombie. Untungnya, Junwoo berhasil menghindari serangan dengan mendorong zombie itu keluar. Kejadian itu membuat Junwoo semakin waspada dan hati-hati. Dia bahkan sampai memindahkan kulkas besarnya di depan pintu agar hal serupa tidak terjadi lagi. Ya, Junwoo memutuskan tidak keluar dan memilih berdiam diri menunggu bantuan datang. Esoknya, Junwoo mulai menghemat stok makanan yang ada di rumah setelah dia mendengar anjuran itu dari sebuah siaran berita di televisi. Di hari kedua, Junwoo yang berniat menghubungi keluarganya berinisiatif untuk melakban HP-nya ke sebuah drone, lalu menerbangkannya untuk mendapatkan sinyal. Sebenarnya, idenya si Junwoo udah bagus banget, tapi berhubung baterai HP-nya lowbat, usaha Junwoo jadi gagal. Di malam hari, Junwoo yang sedang tertidur pulas di kursi sofa terbangun oleh suara berisik dari beberapa alarm mobil di luar. Junwoo lalu jalan ke dekat pintu balkon buat lihat apa yang sebenarnya terjadi. Tapi gak lama setelah itu, sebuah tembakan peluru hampir saja menembus kepalanya. Junwoo refleks dong. Dia langsung tiarap sambil megangin kepalanya yang botak. Rupanya, tembakan itu berasal dari seorang polisi wanita yang sedang dikejar-kejar oleh beberapa zombie di luar sana. Saat para zombie itu menyeret si wanita ke sebuah tempat dan menggigitinya, Junwoo meneriakinya dari atas sana. Mungkin maksudnya biar para zombie itu takut ya, tapi apa yang dia lakuin sama sekali nggak ngaruh gengs. Justru teriakan Junwoo malah mengundang seorang zombie lain buat menerobos masuk ke dalam tempat tinggalnya. Untungnya, Junwoo bisa mengatasi dan membuat zombie itu terjun bebas menghantam aspal jalanan hingga tewas. Tapi kekacauan barusan telah membuat sebagian makanan yang tersimpan di dalam kulkas jatuh berceceran di lantai. Kasian sih lihatnya, apalagi kan si Junwoo udah berusaha nahan lapar buat menghemat makanannya biar gak cepet habis. Gak taunya malah jatuh gitu aja. Scene beralih.
di hari ke-7 setelah wabah virus menyebar. Junwo terlihat sibuk menutupi pintu kaca balkonnya menggunakan kertas-kertas. Pas udah selesai, dia kan lanjutin nonton berita sambil ditemani segelas minuman keras. Nggak taunya, muncul iklan orang yang lagi makan mie. Junwo yang lagi lapar, gegara ngirit makanannya, jelas ngiler lihat iklan begituan. Alhasil, dia langsung OTW bikin mie dan makan mie itu dengan lahap sambil nonton TV. Nah, di sini pas dia matiin TV sambil lempar remote ke atas meja, remote itu justru mengenai sebotol air mineral dan membuat seluruh isinya tumpah begitu saja. Di sini kelihatan banget gimana ngenesnya wajah si Junwo pas lihat air minumnya tumpah tanpa sisa. Apalagi dia baru tahu kalau saluran air juga ikutan mati. Terpaksa deh dia minum sisa tumpahan airnya tadi langsung dari mejanya daripada kehausan. Apalagi di sini dia baru aja selesai makan mie. Di hari ke-15, Junwo yang kelaparan lantaran stok makanan yang sudah habis mulai berhalusinasi. Melihat satu sinyal muncul di layar ponselnya, Junwo segera menghubungi orang tuanya. Saat tersambung, dia justru mendengar jeritan saat orang tuanya diserang para zombie-zombie tersebut. Perasaan sedih sekaligus kehilangan membuat Junwo semakin kacau. Dia menghancurkan barang-barang di rumah sebagai bentuk luapan amarah atas situasinya saat ini. Dia juga sempat gak pakai mikir, keluar gitu aja dari apartemennya sambil teriak-teriak mukulin zombie pakai tongkat golf. Jelas hal itu mengundang perhatian zombie lain untuk datang dan mengejarnya. Untungnya, Junwo berhasil sembunyi dan kembali ke tempatnya dengan selamat. Di hari ke-20, rasa putus asa membuat Junwo memilih jalan akhir untuk gantung diri. Beruntung, aksinya itu digagalkan oleh seorang gadis yang tinggal di seberang apartemennya dengan cara mengarahkan laser ke sebuah tulisan yang tertempel di dinding tempat tinggal Junwo dan melarangnya untuk bunuh diri. Keduanya lalu saling memperkenalkan diri masing-masing. Gadis yang bernama Kim Yoo-bin ini rupanya juga tinggal sendirian di rumahnya, gengs. Untuk menjaga diri, dia memasang perangkap sedemikian rupa tepat di depan pintu rumah agar ketika zombie itu masuk, Yoo-bin bisa langsung menebasnya. Dari sini saja kita sudah tahu bagaimana karakter Yoo-bin yang memang bukanlah gadis lemah dan justru pemberani. Kedekatan mereka terjalin seiring berjalannya waktu. Biarpun jarak rumah mereka nggak dekat, mereka tetap saling membantu dan berbagi soal makanan. Pernah suatu ketika ada zombie yang berusaha memanjat naik ke tempat Yoo-bin. Karena gadis itu dalam keadaan pingsan, Junwo membantunya sebisa mungkin dengan melempari zombie itu menggunakan botol kaca. Dirasa cara itu nggak berhasil, Junwo inisiatif menggunakan drone miliknya untuk menjatuhkan zombie itu. Tapi drone-nya justru tertangkap. Saat zombie itu kembali manjat naik, Yoo-bin telah sadar dari pingsannya dan segera mengayunkan kapak tepat ke tangan zombie itu hingga putus. Dan zombie itu pun jatuh. Suatu hari, Junwo mengirimi Yoo-bin walkie-talkie untuk komunikasi dan juga makanan. Melalui walkie-talkie itu, Junwo berterima kasih karena Yoo-bin telah menyelamatkan hidupnya dari aksi konyol bunuh dirinya beberapa hari lalu. Ternyata di sini kita diperlihatkan sebuah tali yang menggantung di kamar Yoo-bin. Rupanya Yoo-bin juga sempat mengalami putus asa dan hampir melakukan bunuh diri seperti yang dilakukan Junwo. Singkat cerita, karena banyaknya zombie yang datang dari luar, mereka akhirnya mengemasi barang-barang untuk pindah ke sebuah tempat di lantai 8. Saat Yoo-bin berhasil turun menggunakan tali, dia harus menghadapi serangan dari beberapa zombie tadi seorang diri. Untungnya Junwo gak lama ikut turun dan membantu Yoo-bin saat gadis itu dalam keadaan terdesak. Keduanya saling bahu-membahu menghindari serangan para zombie itu dan berhasil menuju ke lantai 8. Sialnya, saat sudah sampai di sana, seluruh pintu di lantai itu terkunci.
beberapa zombie datang menyerang dan mereka diselamatkan oleh seorang bapak-bapak yang tinggal di sana. Padahal sebelumnya, Yobin sempat berpikir jika di lantai 8 sepi nggak ada orang. Tapi ternyata perkiraannya salah. Junwo dan Yobin akhirnya duduk di sebuah meja, sementara bapak-bapak itu sibuk menyiapkan minum sambil nanya gimana mereka berdua bisa kenal. Di sini, hanya Junwo yang selalu menanggapi omongan bapak-bapak itu, sementara Yobin hanya diam sambil tetap waspada. Awalnya, Junwo dan Yobin enggan meminum minuman yang bapak-bapak itu kasih. Ya, karena baru kenal, mereka jelas nggak bisa percaya orang asing gitu aja, biarpun orang itu sudah menyelamatkannya sekalipun. Tapi nggak lama, Junwo mutusin buat minum saat melihat si bapak tadi minum air yang sama dan tidak terjadi apa-apa. Si Junwo juga nyuruh Yobin minum air itu juga. Nggak hanya minum, mereka juga dikasih makanan. Tapi nggak lama setelah itu, Yobin merasa ada yang aneh. Dia mendapati Junwo jatuh pingsan, sementara pandangan Yobin mulai berbayang dan dia tidak bisa mengontrol keseimbangan tubuhnya sendiri. Yobin ambruk dalam keadaan setengah sadar. Pria tadi menyeret tubuhnya ke sebuah ruangan untuk dijadikan santapan istrinya yang telah berubah menjadi zombie. Di luar sana, lelaki itu berkata jika istrinya telah berhari-hari tidak makan. Jadi, dia berharap Yobin bisa mengerti itu. Nggak ngotak emang nih bapak satu. Sementara di belakang sana, Junwo telah berdiri sambil nodongin senjata tepat ke arah bapak-bapak tadi. Dia ngajak si bapak itu bicara agar tidak sampai melepas tali yang dipegangnya. Namun, nggak disangka, si bapak gila ini justru ngelepas tali genggamannya gitu aja. Setelah cukup lama nggak ada suara dari dalam sana, bapak-bapak tadi buka pintu buat ngecek. Mungkin dia mikir si Yobin udah mati dimakan kali ya. Tapi ternyata enggak, gengs. Si Yobin masih selamat dan si bapak tadi justru yang jadi korban keganasan istrinya sendiri. Melihat itu, Yobin langsung melepas 2 tembakan menggunakan pistol yang tadi sempat dijatuhkan Junwo saat coba menyelamatkannya. Ternyata, suara tembakan itu memancing zombie-zombie lain buat datang. Merasa putus asa, si Yobin ngasih pistol yang dipegangnya tadi ke Junwo dan nyuruh cowok itu buat menembaknya. Junwo jelas nggak mau, tapi karena gadis itu mendesaknya terus-menerus, Junwo yang hampir aja menembaknya justru mendengar suara helikopter penyelamat yang melintas. Melihat itu, mereka berdua langsung bergegas menuju atap gedung agar para regu penyelamat dapat melihatnya. Perjalanan menuju rooftop tentu saja tak semulus yang mereka bayangkan. Mereka harus dapat menghindari gigitan para zombie-zombie ganas yang datang menyerang. Apalagi saat mereka berhasil sampai rooftop, mereka tidak melihat helikopter yang tadi melintas. Junwo berteriak kencang, memberitahu jika masih ada orang yang selamat di sana. Sementara para zombie tadi berhasil menerobos masuk dan semakin mendekati keduanya. Di saat Junwo mulai kehabisan peluru yang dia tembakkan, di saat itu juga helikopter penyelamat datang membantu mereka. Lalu, film pun tamat. Oke gengs, gimana dengan penjelasan alur film kali ini? Semoga kalian terhibur dan film ini bisa menjadi referensi buat kalian tonton. Jika kalian suka sama videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus aktifin juga bel notifikasinya biar kalian tahu waktu aku upload video berikutnya. See you next video guys.